Apakah penyimpangan manhaj berpengaruh pada akidah seorang hamba? Orang sudah berakidah dengan akidatus salaf, tapi manhaj dia ada penyimpangan. Sesungguhnya termasuk perkara-perkara yang sudah baku di kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Apa perkara tersebut? Bahwasannya adanya talazum antara akidah dan manhaj. Adanya kebersamaan, ikatan gitu loh. Talazum, satu sama lain mengikat antara manhaj dan akidah. Kalau manhajus salaf, akidahnya harus salaf. Kalau akidatus salaf, manhajnya juga harus salaf. Kerusakan pada salah satu dari keduanya, misalnya rusak akidah, pasti manhajnya rusak. Kalau rusak manhajnya, akidahnya juga rusak. Itu maksudnya. Rusak pada salah satu keduanya bisa mengantarkan kepada kerusakan kepada yang lain, dan itu pasti. Kalau akidah rusak, manhajnya juga rusak. Kalau manhaj rusak, akidah juga pasti rusak. Oleh karena itulah wajib kita waspada dari orang-orang yang menyepelekan, menganggap remeh penyimpangan manhajiyah dengan alasan argumentasi. Orang yang menyepelekan penyimpangan manhaj ini tadi, kadang dia beralasan dengan hujahnya dia, argumentasinya dia, alasan dia mengatakan gini, orang itu kalau akidahnya sudah bagus, maka penyimpangan manhaj itu tidak masalah. Oh, itu kan akidahnya salafi dia akidahnya. Kita katakan itu metode manhaj yang dia pegang, metode ikhwanul muslimin, metode misalkan jamaah tabligh, metode sufiyah, tidak masalah. Itu yang penting manhajnya manhaj salaf, akidah salaf. Bagaimana akidah salaf, manhajus salaf? Apakah akidatus salaf, manhajus salaf menyepelekan ahlul ahwai wal bidah? Contoh, ada orang akidahnya ahlus sunnah, akidah salafiyah, akidah mimbab al-iman billah wa malaikati wa kutubihi wa rasuli wal yawmil akhir, seluruh arkanul iman, usul ahli sunnati wal jamaah fi babil iman, dia mantap. Tapi dalam manhajnya dia punya manhaj ikhwaniyah. Apa manhaj ikhwaniyah diantaranya? Apa? Qaidahnya Al-Hasan Al-Banna, kita saling ta'awun pada perkara yang kita sepakati, dan kita saling berikan uzur pada perkara yang kita saling berselisih. Ini terlalu umum ya ikhwan. Perkara yang disepakati kita ta'awun, benar. Tapi pada kaidah saling memberikan uzur pada perkara yang kita berbeda, dilihat dulu perbedaan yang bagaimana. Apakah setiap perbedaan bisa kita berikan uzur? Ada orang yang mengatakan kita sepakat Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita satu. Sepakat. Tapi ternyata kita berbeda. Apa perbedaan kita? Ternyata yang satunya berbeda dengan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Yang satunya mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Yang satunya mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyatu pada diri makhluk. Saling memberikan uzur seperti ini? Tidak toh? Nah, sehingga kaidah Hasan Al-Banna ini tadi disebut dengan kaidah ikhwaniyah, kaidatut tajmi'. Kaidah cuman untuk mengumpulkan orang saja. Tidak setiap perkara yang kita berbeda tersebut harus bermusuhan, dan tidak setiap perkara yang kita berbeda juga harus selalu memberikan uzur. Ada perkara-perkara yang kita bisa toleran saling memberikan uzur, ada perkara yang kita tidak bisa memberikan uzur. Siapa yang berbeda? Al-haq cuma satu.